Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Sebelum kita memasuki pembahasan hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan hati, memohon keberkahan ilmu dengan doa. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk menerima ilmu-Mu, penuhi jiwa kami dengan cahaya petunjuk-Mu, dan jadikanlah ilmu ini sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadamu. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam berumah tangga, kita pasti sering berinteraksi dengan pasangan kita. Kadangkala, tanpa kita rencanakan, kita bersentuhan dengan istri, baik disengaja maupun tidak. Dari situ muncul sebuah pertanyaan yang cukup penting, apakah wudhu saya batal jika saya menyentuh istri? Pertanyaan ini tidak sepele, sebab ia berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat kita. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana pandangan para ulama dalam menyikapi persoalan ini. Pertama, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menyentuh perempuan, termasuk istri, membatalkan wudhu, walaupun tanpa disertai syahwat. Sentuhan di sini adalah sentuhan kulit tanpa ada penghalang seperti kain atau sarung. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al-Maidah ayat 6, yang berbunyi, "O lamastumun nisa", yang dimaknai sebagai menyentuh. Karena itu, menurut Syafi'i, bahkan jika seseorang bersentuhan tanpa sengaja, atau tanpa getaran syahwat, wudhunya tetap dianggap batal. Kedua, mazhab Hanafi. Sementara itu, mazhab Hanafi berpandangan lebih longgar. Menurut mereka, menyentuh istri tidak membatalkan wudhu, kecuali jika dari sentuhan itu keluar sesuatu seperti mani atau madzi. Dalam tafsirannya, makna menyentuh di ayat tersebut diartikan sebagai hubungan suami istri, bukan sekadar bersentuhan kulit biasa. Dengan kata lain, selama tidak terjadi keluarnya sesuatu dari tubuh, maka wudhu tetap sah dan tidak perlu diulang. Ketiga, mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengambil jalan tengah. Menurut pandangan ini, menyentuh istri membatalkan wudhu hanya jika disertai syahwat. Artinya, jika ada rasa bergetar, timbul keinginan, maka wudhu dianggap batal. Namun, jika bersentuhan biasa saja tanpa perasaan syahwat, wudhu tetap sah. Ini mengajarkan kita untuk memperhatikan bukan hanya fisik, tapi juga kondisi hati saat berinteraksi. Keempat, mazhab Hambali. Mazhab Hambali pun memiliki pandangan serupa dengan Maliki. Dalam mazhab ini, menyentuh istri membatalkan wudhu jika ada syahwat, namun, bila tidak ada rasa syahwat saat menyentuh, wudhu tetap sah dan tidak perlu diulang. Dari keempat pendapat ini, kita bisa melihat bahwa ulama berbeda pandangan dalam memahami satu ayat, namun semua ijtihad mereka berlandaskan kecintaan kepada syariat Allah. Sahabat sekalian, perbedaan pendapat ini adalah rahmat. Ia mengajarkan kita untuk bersikap bijaksana dalam beragama. Islam mengajarkan bahwa perbedaan di antara para ulama bukanlah untuk diperdebatkan secara kasar, tetapi untuk difahami dan dihormati. Dalam kondisi tertentu, kita bisa memilih pendapat yang lebih berhati-hati, yaitu memperbaharui wudhu setelah menyentuh istri. Namun dalam situasi darurat, atau mengikuti mazhab yang lebih ringan seperti Hanafi, juga diperbolehkan dengan tetap menjaga niat tulus kepada Allah. Sahabatku yang mulia, yang terpenting dalam beragama adalah menjaga adab dan kehusyukan. Kalau kita ragu apakah wudhu kita batal atau tidak, mengambil langkah berwudhu kembali adalah lebih utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu." Hadits riwayat Tirmidzi. Demikianlah sahabatku, pembahasan panjang kita hari ini mengenai apakah wudhu batal jika menyentuh istri.
Semoga pembahasan ini menambah ilmu kita, memperhalus adab kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang lebih teliti dalam menjaga ibadah. Jika sahabat memiliki pengalaman, atau ingin menambahkan pandangan seputar tema ini, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Insya Allah, kita saling berbagi dan menambah pahala melalui ilmu yang bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada sahabat atau keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten dakwah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.